Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait, mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita terus. Masih di topik kita tentang gembala yang baik. Ternyata tidak semua gembala itu baik. Ada gembala yang memerah susu dombanya, itu saja kerjanya mengambil keuntungan dari sana. Tetapi ada juga gembala yang karena benar malah diusir. Dan itulah realita kehidupan. Itu seperti Amos yang mengkritik para pemimpin politisi yang tidak benar dalam hidupnya. Dan bukan malah berkolusi dan menjadi pengikutnya. Lalu sekarang kita akan bicara gembala yang bukan gembala. Yesaya 56 ayat 9-12. Demikian firman Tuhan. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri. Masing-masing mengejar laba. Tiada yang terkecuali. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini. Dan lebih hebat lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesaya berbicara kepada Yehuda bahwa mereka akan dibuang ke Babel. Apa yang disampaikan Yesaya memang berita tidak menyenangkan, tetapi itulah kebenaran yang disampaikan. Ada banyak orang selalu salah dan berpikir orang bisa netral. Sebagai pendeta saya suka ditanya orang, Pak, kenapa Bapak tidak netral? Begitu ya. Saya tidak bisa netral dalam bersikap. Saya akan memilih, bukan misalnya kalau dalam politik, bukan partai politik apa yang saya pilih, mana yang benar. Ya, kalau perlu saya kerjakan, kalau tidak saya tidak perlu. Mana pada waktunya sebuah perubahan, saya akan kerjakan, tidak perlu diminta. Saya akan melakukan itu dengan keringat sendiri, dengan kalau perlu uang keluarnya biaya sendiri. Untuk kebenaran, bukan untuk satu orang atau sekelompok atau apa namanya saja. Ini penting untuk menjaga kemurnian batin kita. Tapi yang jelas saya tidak pernah mungkin bisa netral. Ingat itu, saya tidak mungkin bisa netral. Dan tidak ada manusia di kolong langit ini yang netral. Semua orang bertindak pada dirinya. Nah terserah bagaimana. Orang-orang netral hanyalah orang yang tidak bersikap dan cari aman. Tetapi bisa jadi kita tidak bersikap karena apa? Kalau pilihannya dua-dua jelek, masa Anda mau pilih salah satu? Lalu kemudian mungkin dalam pilihan itu ada yang salah, tetapi yang salah juga kita mesti periksa. Ya, totally mana? Antara kita pilih mungkin antara hitam dan hitam, mana hitam yang dekat ke putih. Kadang-kadang juga realita begitu. Nah, jadi apa yang diberitakan Yesaya ini seperti yang saya katakan tadi, menimbulkan kegelisahan kepada banyak orang. Sehingga banyak orang jadi terguncang, ini nabi apa ini? Kok ngomong tidak bawa damai ya, kira-kira itu istilahnya.
Tetapi saya tidak peduli, kebenaran adalah kebenaran dan harus disampaikan. Tidak penting jemaat itu suka atau tidak, mau dengar atau tidak, tapi penting apa kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, oleh karena itulah kemudian bagaimana di dalam situasi yang mengerikan, bagaimana dalam satu situasi yang menyedihkan dari para pemimpin-pemimpin atau yang disebut gembala-gembala, maka digambarkanlah oleh Alkitab segala binatang di padang, segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Artinya mau menggambarkan bagaimana sebetulnya situasi dalam kehidupan umat itu, saudara-saudaraku. Sehingga ya mereka-mereka itu digambarkan binatang-binatang yang hidup dalam kepuasan. Kenapa digambarkan begitu? Karena pengawal-pengawal umat dikatakan buta. Artinya apa? Ketika pengawal-pengawal umat itu dikatakan buta, maka yang ingin disampaikan adalah betapa amat sangat mengerikannya situasi karena musuh akan datang menghabisi dan menggerogoti seluruh kehidupan. Nah, kalau kita bilang musuh tidak berarti orang bawa senjata, bukan? Musuh juga bisa godaan, nafsu dan seterusnya. Tetapi itu menjadi ancaman yang mengerikan, menjadi sesuatu yang menakutkan, menghabisi ya kelompok anak Tuhan, sehingga harus menjadi betul. Tetapi bagaimana situasi di Yehuda? Maka situasinya menyedihkan karena apa? Pengawal umatku dikatakan adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyala, tidak berbaring. Apa mereka berbaring dan suka tidur saja? Ini gambarannya menarik, saudara. Kenapa? Gambaran binatang yang datang, tetapi yang mengawal umat, yaitu para gembala itu dikatakan adalah buta. Nah, kalau saudara mau menjaga keamanan, yang jaga rumah saudara orang buta, ya maling masuk, kan? Kalau kemudian mereka tidak tahu apa-apa, lalu orang lalu lalang, ya maling ngakunya tamu, lalu dikasih masuk, ya, mau jadi apa? Kalau tahu menyalak, apa gunanya ada anjing di rumah? Dan mereka kemudian dikatakan hanya berbaring, melamun dan suka tidur saja. Itulah gambaran gembala-gembala yang hanya cinta kepada dirinya, suka kepada dirinya, sibuk dengan kegiatan dirinya. Sehingga khotbah hanyalah job yang harus dilakukan karena akan mendatangkan uang masuk. Itu menyedihkan, saudara-saudaraku. Jadi gambaran yang digambarkan oleh Alkitab tajam. Ya, jujur saja, saya tidak akan memilih kalimat bagus untuk tiap khotbah. Apa ada saja katakan. Tetapi jujur pula harus kusampaikan. Bukan hanya saudara yang mendengar, saya pun disayat-sayat oleh tiap khotbah. Kita harus jujur terhadap diri kita, ya, supaya kita bisa membelah kehidupan kita, supaya kita bisa paham betul-betul apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan tak bisa ditipu. Umat bisa ditipu. Tuhan tidak. Kebenaran tidak bisu. Mana bisa kau tutupi? Itu akan terkuat dan nyata. Barang siapa tidak dalam kebenaran, dia hanya akan mempermalukan dirinya. Dan itu sedang terjadi dalam kehidupan hari kesehari kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga gembala yang bukan gembala ini tidak peduli. Umat bisa mereka bawa pada situasi yang berat, situasi yang salah. Mereka ini hanya membela-bela orang yang tidak benar, yang berani membayar. Akhirnya muncul satu kengerian. Kalau gembala seperti ini, apalagi yang bisa diandalkan? Itulah gambaran dari Nabi Yesaya. Dan gambaran itu berlaku di dalam sepanjang sejarah. Karena itu, seringkali Tuhan menggambarkan rumahku sunyi, sepi. Banyak orang datang ke situ dan berbakti ke dalam gereja. Tetapi semua hanya legalitas terhadap situasi kerohaniannya. Dan para gembala legalitas terhadap apa yang mereka inginkan dalam hidupnya. Semua melegalitas dan mengambil apa yang menjadi keuntungannya. Menakutkan, mengerikan. Dan itulah yang mereka kerjakan dalam kesehariannya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi pahit, situasi getir dari kehidupan umat itu adalah satu situasi yang menakutkan. Nah, kalau ayat 10 digambarkan, pertama gembala-gembala itu sebagai orang yang tidak bisa menjaga dalam menjalankan tugasnya, kehadiran mereka tak ada guna, kira-kira begitu. Sehingga umat berdosa, tambah dosanya terus karena mereka tak bisa menjaga. Umat tak benar, tambah tak benar karena mereka terlibat di dalamnya. Menyedihkan bukan? Seharusnya mereka menghardik, mereka berteriak, mereka menggonggong supaya umat tak jagi jalan salah. Supaya umat tak berbuat dosa.
Tapi kenyataan berbeda. Nah saudara-saudara, apa yang kemudian kita lihat? Ayat 11. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri. Mereka mengejar laba, tiada yang terkecuali. Maka gembala-gembala tadi yang sudah tidak mau tahu digambarkan, mereka hanya mau tahu apa? Mereka pelahap yang tidak pernah kenyang. Ambil apa saja. Jadi yang mereka pikirkan diri mereka. Entahlah itu mobil, entahlah itu rumah, entahlah itu apa. Itu saja diskusi mereka, itu saja yang di otak mereka. Apapun mereka lakukan untuk mereka mendapatkan kenikmatan, dan itu mengerikan. Sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang sangat-sangat menakutkan. Mereka digambarkan anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Artinya saudara tahu, melahap dan melahap dan melahap dan melahap terus. Sampai tulang-tulangmu pun akan digigitnya. Kadang-kala banyak orang bilang, saya kecewa kenapa saya dikhianati oleh gembala. Maka aku akan berkata kepadamu, engkau terlambat untuk menyadarinya. Seharusnya kau tahu Alkitab sudah bicara banyak tentang itu. Maka gembala tetap saja gembala. Baju pendeta bisa tempel di badan, tapi hati belum tentu. Maka berhati-hatilah engkau hai umat. Selalu saya katakan, jangan gampang percaya apa yang dikatakan Bigman Sirait. Lihat hidupnya. Lihat track recordnya kayak apa. Pohon dikenal dari buah, dan buah itu bukan kuantitas. Bukan kekayaan, bukan jumlah gereja yang besar banyak. Atau umat yang melimpah. No. Penipu mafia pun banyak pengikutnya. Tetapi kualitas hidupnya benar. Mari kita hidup dalam panggung ke dunia ini. Mari kita hidup di atas panggung supaya tidak tersembunyi. Dan biarlah semuanya telanjang di sana. Sehingga semua kita teruji adanya. Jadi gembala-gembala yang disebut sebagai anjing pelahap yang tidak tahu kenyang tadi. Lalu gembala-gembala itu dikatakan tidak dapat mengerti. Mereka mengambil jalan sendiri karena memang mereka tidak peduli. Mereka tidak tahu apa yang menjadi tugas mereka sebagai gembala. Yang mereka tahu bagaimana memperkaya diri. Yang mereka tahu bagaimana menyelamatkan diri. Yang mereka tahu bagaimana mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Miris. Sampai kalau kita bilang gambarannya, saudara-saudaraku, kalau kita punya pemimpin kita ngikut dia. Tapi dia hanya mencari apa yang dia mau. Lah kita kebagiannya apa, saudara? Kalau dia makan dagingnya, kita makan tulangnya, saudaraku. Tapi itulah gambaran pelik yang digambarkan Yesaya. Gembala yang bukan gembala, tapi statusnya memang gembala. Posisinya memang gembala. Mengerikan. Maka orang tidak hati-hati akan tertipu. Kan gembala, Pak. Kan begitu ya. Nah saya pikir tiap gembala pun harus sadar betul. Supaya bisa dikenali umatnya. Identitasnya harus jelas. Bukan KTP. Bukan STT dari mana dia sekolah. Tapi buah hidupnya. Kualitas hari-harinya itu penting. Dan kemudian digambarkan bahwa mereka bukan saja cari jalan sendiri. Tapi mereka cari jalan sendiri untuk mengejar laba yang tiada terkecuali Allah. Apapun mereka perjualbelikan kalau perlu kepala umat itu. Menakutkan saudaraku yang kekasih. Banyak orang karena segerpok uang. Mau saja. Untuk mengambil ini dan itu. Saya pernah ditawari komisaris perusahaan. Karena saya bantu dan advise beberapa hal. Tapi saya memang bilang jangan. Lalu tanya kenapa Pak? Bolehlah kita kasih bulanan ya. Saya bilang jangan. Bukan satu yang minta saya. Karena kalau saya iakan saya akan terima rutin. Aku ragu otakku nanti ke situ terus. Tapi jujur pula. Ketika nggak ada uang, ketika butuh uang, rasanya ada penyesalan situ ya. Nyesal juga aku tolak itu. Ada saudaraku. Nah, itulah manusia ini. Lalu saya berdoa terus, lalu Tuhan kuatkan dan saya juga berterima kasih. Hari ini aku harus berkata terima kasihlah Tuhan berani aku menolak itu. Tapi aku akui juga kalau ku terima pasti aku tenggelam di situ. Tidak ada manusia terlalu kuat dalam hidup ini. Yang perlu manusia tahu menjaga dirinya. Inilah yang harus kita jalani, inilah yang harus kita pikirkan. Dalam hidup kita, dalam hari-hari kita, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang harus kita jaga, inilah yang harus kita lakoni. Supaya hidup kita berkenan kepadanya. Hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengejar laba.
tanpa terkecuali. Mereka mencari untung, membuat orang lain buntung, tak peduli. Menakutkan, mengerikan, tapi itulah yang terjadi. Nah, oleh karena itu, patutlah kita berhati-hati dalam hidup kita. Patutlah kita berhati-hati dalam jalan kita, supaya kita terus boleh berjalan di jalan yang Tuhan mau. Hidup kita bisa berkenan kepadanya seperti apa yang jadi kehendaknya. Jadi gembala-gembala yang mengejar laba tanpa terkecuali, mereka tidak pernah kenyang, mereka tidak pernah puas. Satu ambil, kedua juga, 3 sikat, 4 terus, 5 tak berhenti. Mereka hanya hidup dari apa yang mereka bisa cari. Rampas ini, rampasan. Mengerikan ya. Inilah gambarannya seperti anjing pelahap tadi itu. Apa aja digigitnya. Sehingga gembala yang tidak gembala itu mestinya gembala menjaga domba. Justru memakan domba-domba. Sehingga ketika domba-domba itu dicari kemana ini, siapa yang makan? Gembalanya pula lagi. Maka gembala agung kalau datang, dia akan murka dan melihat. Sehingga ada kalimat Matius 7. Ayat 21-23 bukan? Tidak semua orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendakku. Yang tidak melakukan kehendaknya siapa? Itulah gembala yang memakan domba itu, yang memerah susu itu. Yang melahap dan tidak pernah berhenti. Lalu ada yang berkata, Tuhan aku bernubuat dalam nama. Aku membuat mujizat dalam namamu. Aku mengusir setan dalam namamu. Tapi Yesus menghardianya, Allah kau pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kau. Waduh, keras sekali. Dia kaget, shock. Tapi itu di pengadilan akhir, saudaraku. Sementara di bumi sudah banyak yang disesatkannya. Di bumi banyak yang dikacaukannya. Muncul pertanyaan, kenapa Tuhan tidak cegah? Salah kau nanya itu, saudaraku. Jangan bilang kenapa Tuhan tidak cegah. Pertanyaannya adalah kenapa kau tersesat? Apa gunanya Alkitab di depanmu? Kita kan awam pak, tidak ngerti. Sejak kapan ada Alkitab bilang percayalah pada Tuhan? Dan tak perlu kau belajar Alkitab. Mana ada? Ajar, belajar. Ada banyak gembala-gembala yang suka umatnya tidak banyak tahu. Supaya tidak banyak tanya. Dan tidak bisa protes ini itu. Sehingga mudah ditipu. Tapi aku akan berkata kepadamu saudaraku. Belajarlah yang banyak. Tahulah yang banyak. Saya selalu suka kalau umat tahu banyak. Jadi saya kalau bilang ini, bilang Pak Bapak tadi bilang gini. Bukankah begini? Saya senang itu. Dari situ saya belajar. Ini penting. Ini penting. Sehingga dalam hidup kita bagaimana kita lakoni. Sehingga dengan demikian kita menemukan kebenaran itu. Kita menemukan pengharapan itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang mestinya kita pikirkan dalam persekutuan di kehidupan keseharian kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Bagaimana kita memainkan peran kita. Ya. Oleh karena itulah. Mereka akan memberitakan apa? Oleh gembala-gembala ini. Yang selalu diberitakannya kabar enak. Datanglah aku akan mengambil anggur. Marilah kita minum bara banyak. Besok sama seperti hari ini. Dan lebih hebat lagi. Padahal mereka mau dibuang ke Yehuda. Seharusnya mereka bertobat dan sadar hidup dan benar. Tapi yang terjadi. Gembala itu menipu. Celakanya umat itu mau. Bersama. Mereka terus minum karena besok hari lebih baik lagi. Janji palsu disampaikan, celakanya pula lagi. Orang-orang yang paling suka adalah janji palsu, saudaraku. Kalau janji yang benar, banyak kuping tertutup dan tidak suka mendengar. Karena janji yang benar seringkali sakit di telinga. Aneh hidup ini, tapi itulah memang kita. Tak bisa dibantah, itu kenyataannya. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Camkanlah, pikirkanlah bagaimana seharusnya kita melakoni hidup kita. Bagaimana para gembala-gembala yang bukan gembala itu. Bajunya gembala resmi. Lulusan sekolah STT misalnya jadi gembala resmi. Surat pengangkatan resmi. Semuanya benar tepat. Menjalankan tugas, nah ini yang jadi masalah. Hari Minggu khotbah, ya selalu dan tidak pernah bolos. Datang mengunjungi betul terus menerus. Untuk apa? Nah itu persoalannya. Tujuannya cuma satu. Bagaimana bisa menghimpun kekuatan, menghimpun keuntungan. Dia akan bicara manis. Supaya engkau mendengar dan memberikan. Tetapi. Ketika ada satu benturan kesulitan. Ketika serigala datang.
gembala tidak kelihatan. Karena jalan aman adalah pilihannya. Kepuasan kedagingan adalah impiannya. Gembala yang bukan gembala banyak di Alkitab, saudara. Cuma memang gak enak khotbah ini kan, apalagi kayak saya begini. Saya pendeta, masa saya khotbahin? Pendeta itu ada yang jahat, ada yang brengsek misalnya. Tapi memang Alkitab bagaimana? Ya, saya selalu ingatkan ya, Yudasnya yang menyerahkan Tuhan Yesus. Jadi gak ada hebatnya Bigman Sirait jadi pendeta. Gak ada hebatnya itu. Tapi kulakukan gak apa kehendak Allah, itu pergumulanku. Taat gak aku ikut Tuhan, itu pergumulanku. Saya selalu bilang kalau orang diskusi, Pak kita ini kan pendeta Pak. Sebagai pendeta kan kita tidak mungkin bicara bohong ya Pak. Saya bilang ya kalau memang kau yakin itu ya kaulah. Tapi kalau aku kau tanya ya aku mesti jujur pula kan. Masa iya kita gak pernah bohong? Aku pun pernah bohong kok. Ya, apalagi dalam situasi-situasi kalau kita ngomong jujur dia ini ngamuk sebelah sini. Ini dua orang sebetulnya, kita di tengah-tengah. Alamak. Menjaga damai mereka pun kita jadi bohong. Salah. Tapi kalau gitu ngomong Pak biar mereka ribut. Enggak juga. Paling tidak ini mau kukatakan betapa tidak mudahnya untuk tidak bohong. Miris ya? Miris susah. Dan saya sering kali harus berdoa sama Tuhan ampuni aku. Ya. Saya belajar tidak bohong untuk kepentingan diri. Yang berkaitan langsung. Tapi kepentingan dua orang yang bisa berkelahi dan ribut. Aduh jaga-jaga kita. Kadang-kadang kita pun sudah gak jujur lagi. Dengan alasan supaya mereka damai. Miris ya? Tak gampang. Karena kalau kita jujur nanti ada yang ribut mereka berdua. Mungkin ada yang setuju satu, yang satu maki-maki kita pula lagi kan. Nah, kita cari aman. Jadi memang gak gampang saudara-saudara. Saya kalau ngomong saya selalu jujur. Apalah sulitnya ngomong itu. 1 juta kali 1 hari pun bisa kan. Tapi iya apa enggak itu persoalannya. Itu sebab saya bilang Tuhan tidak bisa dibohongi. Oleh karena itu kita perlu untuk berjalan di jalan benar, entah sebagai gembala, entah sebagai umat. Supaya di dalam rumah Tuhan itu jangan hantu yang banyak di sana. Supaya dalam rumah Tuhan itu perilaku kita benar sebagaimana mestinya. Itulah yang harusnya kita jalani saudara-saudara. Kita lakoni dalam hari-hari kita. Di situ kita bergumul dan bertanding. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai terus memikirkan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan dari hari ke hari kita. Mari kita terus berpikir dalam kehidupan kita. Bagaimana menjalani hari-hari yang tidak sederhana. Mari kita terus berpikir dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Gembala yang gembala, bukan gembala yang bukan gembala. Kan begitu ya. Nah biarlah ini menjadi mimpi kita, menjadi doa kita. Dan umat pun harus saling membantu sehingga bisa menolong para gembala. Dan gembala pun harus terbuka dengan umat sehingga bisa saling menjaga. Dengan demikian gembala dan umat kita semua berjalan bersama. Hidup kita tak salah. Hari depan tak selalu indah. Tapi pemeliharaan Tuhan itu yang indah. Kalau kukatakan besok saham rusak rugi kalian. Jangan kau bilang itu berita jelek. Memang itu faktanya misalnya. Tapi kalau kukatakan hati-hati kau besok Tuhan tidak bisa tolong. Itu penipuan itu. Maka saya akan berkata saya tidak tahu hari esok terjadi apa. Tapi satu yang saya tahu. Tuhan pasti pelihara kita dengan baik. Hanya saja. Kalau Tuhan pelihara kita dengan baik tidak sama dengan besok kita sehat. Atau besok kita tetap kaya. Enggak tentu. Ayub babak belur. Bagaimana lah mau memahami itu. Hari ke hari. Rentetan peristiwa ada. Sepertinya masa depannya gelap. Tapi Ayub tahu. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Dan dia tidak bersalah dalam hal itu. Tuhanlah menolong kita. Tuhanlah menyadarkan kita. Untuk jadi gembala dan domba yang sebenarnya. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan dulu beberapa informasi-informasi berikut ini. Shalom, jumpa lagi bersama kami Gereja Reformasi Indonesia Jemaat Antioquia hadir untuk menginformasikan kegiatan ibadah Minggu 13 Juli 2014. Ibadah pertama pukul 7.30 dengan pengkhotbah Evangelis Hans Woisang dan ibadah kedua pukul 9.30 dengan pengkhotbah Pendeta Bigman Sirait bertempat di Lamonte Tamrin, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat.
Dilanjutkan ibadah ketiga pukul 17 dengan pengkhotbah Pendeta Bikman Sirait bertempat di Pacific Place, Ruang Mediterania, lantai P1, Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 52-53, Jakarta Selatan. Untuk informasi bisa didapatkan melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Kami nantikan kehadirannya. Tuhan memberkati. Segala puji syukur bagi Tuhan yang telah memakai saya, hambanya, Pendeta Bikman Sirait, untuk boleh melayani dalam bentuk CD, VCD, DVD, dan tulisan. Anda ingin melihatnya, mendengarnya, atau membacanya? Silakan klik di website kami www.reformata.com, www.reformata.com. Download, bagikan bagi yang lain, informasikan keluarga, website kita bersama www.reformata.com. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terus ajar kami hidup di dalam-Mu, berjalan pada jalan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan seluruh pergumulan keseharian kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadikan kami laskar tangguh. Demi Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.